Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita eh, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang media pembelajaran dan juga LKPD. Jadi Bapak Ibu sekalian atau pemirsa sekalian, kali ini yang pembahasan pertama masalah media pembelajaran yakni makanan halal. Ya. Di mana di media ini yang pertama kali ditampilkan adalah berdoa sebelum belajar ya. Sekira ini adalah sebuah kegiatan pembuka dalam setiap kegiatan pembelajaran yang ini berdoa. Ini penting. Kemudian penyampaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini yakni untuk pengetahuan itu memahami ketentuan makanan halal dan haram yang bisa dikonsumsi. Kemudian untuk yang keterampilan meyakini klasifikasi makanan halal dan haram. Adapun IPK-nya sini Bapak Ibu bisa lihat ada 1.1 menerima nilai positif dari ketentuan makanan halal. Kemudian membiasakan mengkonsumsi makanan halal, menguraikan macam-macam makanan halal menurut zatnya, menguraikan macam-macam makanan halal menurut cara perolehnya, kemudian menyimpulkan macam-macam makanan halal, dan yang terakhir mempresentasikan macam-macam makanan halal. Ada materi pokok di sini. Pokok ini masuk dalam ini merupakan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana yang pertama kali adalah memperhatikan gambar ya. Ini ada gambar orientasi masalah, yaitu lihat gambar. Kemudian ini ya Bapak Ibu, perhatikan gambar. Di sini ada beberapa gambar. Ini bolehkah kita misalnya minum air dalam kemasan botol seperti ini dan lain-lain sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kemudian yang kedua, organisasi belajar. Di sini organisasi belajar bagaimana cara memberikan atau membagi kelompok ya. Jadi dibagi kelompok karena di dalam PPL saya nantinya insya Allah itu menggunakan 10 orang peserta didik, dan nanti dikelompokkan menjadi 3 kelompok 1, 2, dan 3 ya. Kemudian penyelidikan individual atau kelompok ya Bapak Ibu. Di sini diarahkan untuk mengerjakan LKPD. Nah di sini ada linknya, tetapi nanti linknya itu dibagi di grup WA. Ini adalah penyelidikan individual atau kerja kelompok Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ada penyajian hasil masalah ya atau persentase LKPD. Kita kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan, dan kepada siswa diharapkan hanya mematikan saja kameranya sambil mengerjakan LKPD-nya yang sudah dibagikan melalui grup WA. Karena kalau mereka keluar dulu baru mengerjakan LKPD itu susah lagi nanti masuknya. Ada mereka terkendala jaringan atau apa, jadi mereka hanya diminta mematikan kamera sambil mengerjakan LKPD-nya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah mengerjakan LKPD, di sini ada pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Jadi di sini dituntut anak-anak atau peserta didik mempresentasikan hasil KPD sementara peserta didik lain menyimak dan menanggapinya. Ya. Kemudian yang terakhir di pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning itu adalah analisis dan evaluasi proses pembelajaran. Di sini guru baru memberikan penguatan, Bapak Ibu tentang materi yang sudah
sudah dijelaskan tadi siswa, artinya membenarkan kalau misalnya ada yang keliru dan menguatkan ketika ada yang kurang kurang dalam pemberian pemaknaan terhadap materi. Nah, ini di sini di media ada saya tampilkan semua jenis-jenis makanan halal yang ada di daerah kami, yang di sekitar madrasah kami. Di sini ada gambar sagu Bapak Ibu, ada jagung, ada udang kai, kemudian semua binatang ternak, ayam, kambing, sapi dan lain-lain ini ya, kecuali ini bisa dilihat sendiri ya. Kemudian hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Nah, yang terakhir adalah pemberian kesimpulan. Jadi itu dituntut pemberian kesimpulannya diarahkan dulu peserta didik untuk menyimpulkan. Nanti terakhir baru guru menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh peserta didik itu. Kemudian refleksi umpan balik. Jadi refleksi ini dituntut bagaimana seorang guru mencari tahu apa sebenarnya kekurangan dan apa kelebihan proses pembelajaran. Umpan balik bagus kan atau tidak, itu diperlukan oleh kalian sekali ya. Kemudian ada penilaian diri sikap, ini nanti linknya dibuatkan. Kemudian tugas evaluasi juga bisa di link, apakah menggunakan Google Form atau apa, bisa dicek di grup ya. Setelah itu baru doa setelah belajar. Ya, sekian untuk media pembelajaran. Selanjutnya kita masuk di LKPD. Jadi di sini ada materinya tentang makanan halal. Ya, di sini ditampilkan identitas peserta didik, nama, kelas, kelompok, mata pelajaran, madrasah, lokasi waktu. Jadi untuk kalau kasih waktu untuk madrasah ibtidaiyah itu kita kasih 20 menit ya, karena saya rasa mereka agak-agak lama masih berpikir ya. Sini juga ditampilkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Selanjutnya, nah di sini kita masuk LKPD. Makanan halal. Jadi disajikan 2 gambar yang menuntut siswa untuk selalu berpikir kritis. Ini gambar 1 boleh, gambar 2 juga boleh atau tidak. Nah, baru ada perumusan masalahnya. Ini misalnya gambar 1, apakah dalam Islam dibolehkan meminum air mineral seperti yang keluar dari motor. Kemudian gambar kedua, jika misalnya buah yang dipetik anak perempuan di atas adalah buah milik tetangga kebunnya dan belum minta izin, apakah dalam ajaran agama Islam kita boleh memakan buah tersebut? Kemudian setelah itu dibuatkan semacam berpikir kritis tadi. Selanjutnya yang dituntut adalah membuat jawaban sementara ya, atau hipotesisnya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, siswa atau peserta didik dianjurkan untuk menulis jawaban mereka di kolom di bawah ini ya, ada 1, 2. Sebelum mereka mencari jawaban yang relevan di berbagai sumber, itu disuruh dulu atau dianjurkan dulu untuk membuat hipotesis ya, untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya pencarian informasi. Nah, setelah mereka menuliskan jawabannya di atas tadi di hipotesis, langkah selanjutnya adalah pencarian informasi. Nah, mencari informasi dari buku yang relevan atau dari internet atau dari sumber belajar yang lain yang relevan dengan materi makanan halal. Ini ada 2 jawabannya. Kemudian membuat kesimpulan. Nah, di dalam membuat kesimpulan pun peserta didik masih dituntut berpikir kritis ya. Jadi di situ dikasih 2 pilihan, apakah dibolehkan atau dilarang. Nah, untuk menentukan apakah dibolehkan atau dilarang, peserta didik tentunya sudah mempunyai informasi yang penting mengenai makanan halal ini, karena kalau mereka jarang membaca, tentunya mereka tidak tahu ini dibolehkan atau dilarang ya. Jadi peserta didik harus banyak-banyak membaca dulu. Kemudian ada keterangan di sini, coret salah satunya, ini yang di dalam kurung ada tanda
tanda petik, tanda bintang. Apakah dibolehkan atau dilarang, itu silakan mencoretnya sesuai dengan yang dipahami oleh anak-anak sekalian. Kita kira cukup sekian untuk materi LKPD ini. Semoga membawa manfaat bagi siapa saja yang melihatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.